Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua dan para siswa SD Strada Bina Mulia 1. Hari ini kita akan mengadakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Seperti yang telah kita ketahui, setiap bulan September, Gereja Katolik mengkhususkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Keuskupan Agung Jakarta menetapkan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini adalah Amalkan Pancasila, Kita Adil, Bangsa Sejahtera. Melalui tema itu, kita diajak untuk tidak pernah henti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita dengan tindakan nyata mulai dari rumah, sekolah, dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Guru, para orang tua, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kegiatan ibadat kita ini dengan lagu pembuka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadat kita. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneliti batin kita sebelum kita melanjutkan ibadat kita. Mungkin selama ini banyak sekali kesalahan dan dosa, kelemahan yang kita lakukan terhadap orang tua, terhadap teman-teman, dan terhadap siapa saja yang kita jumpai. Kita hening sejenak dan nanti kita akan bersama-sama mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk menyatukan umat manusia lewat kasih.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berdoa agar semua murid-Mu bersatu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami bersatu seperti Engkau satu dengan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang menghendaki semua orang bersatu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dari berbagai bangsa, Engkau telah menghimpun satu umat kudus bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menjadi anggota umat kudus-Mu, seiman, sepengharapan, dan sehati dalam Yesus Kristus. Bukalah hati kami bagi sabda-Mu yang akan diwartakan dalam ibadat ini, agar semangat kesatuan kami semakin kuat. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, di bulan Kitab Suci Nasional ini, semoga kami semakin mencintai sabda-Mu, merenungkannya, dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Kitab Suci. Hal berpuasa. Pembacaan dari Injil Lukas. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua itu baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan,
Marilah kita tanggapi sabda Tuhan itu dengan lagu antar bacaan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi. Berbekas sabda janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi. Berbekas sabda janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan renungan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Setiap orang pasti pernah mengalami perubahan. Secara pertumbuhan, kita bertumbuh semakin dewasa secara mental, kita semakin menjadi pribadi yang baik. Sama seperti dengan kondisi sekarang ini. Tahun lalu kita boleh bermain dengan leluasa, tetapi sekarang kita dibatasi oleh wabah COVID-19. Kita tidak bisa bermain dengan teman-teman lain secara leluasa. Kita juga tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolah. Meskipun kita dibatasi oleh wabah corona, kita harus terus berusaha berubah agar hidup kita lebih baik. Kita mesti mentaati protokol kesehatan agar dapat terhindar dari virus corona. Itulah pertumbuhan dan perkembangan mental kita saat menghadapi situasi apapun. Injil Lukas hari ini mengajak kita untuk tahu tempat, tahu situasi, dan perlu beradaptasi dengan kondisi yang kita alami. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Perkataan Yesus ini sebenarnya mau menasehati orang-orang Farisi agar tidak hanya suka iri hati kepada para murid Yesus. Bagi Yesus, para murid mesti bersuka cita karena masih bersama dengan Yesus. Yesus sendiri tahu
bahwa para murid akan berpuasa setelah Yesus tidak lagi bersama mereka. Kita pun harus berubah dan tahu situasi, karena setiap hari kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu memberikan kita harapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mohon kekuatan dari Allah sendiri. Dan kita juga mohon supaya hati kita selalu terbuka terhadap rahmat Roh Kudus. Dengan demikian, iman kita akan semakin berkembang dan hidup kita semakin dekat dengannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan renungan, marilah kita lanjutkan dengan menghaturkan doa umat. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia datang untuk melayani dan menjadikan segalanya baik. Marilah dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di seluruh dunia, agar semakin meningkatkan perhatiannya kepada kaum miskin, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu secara nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami agar semakin peduli terhadap sesama yang membutuhkan, berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit. Semoga melalui perhatian para dokter dan para petugas medis serta sanak keluarga yang merawat, mereka mendapatkan kesembuhan, dan semoga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, orang tua, dan siswa SD Strada Bina Mulia 1, ya Bapa, berkatilah kami keluarga besar SD Strada Bina Mulia 1, para guru, orang tua, dan para siswa, agar kami tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Bukalah hati dan budi kami, agar pada bulan kitab suci ini, kami semakin mencintai dan melaksanakan sabda-Mu dalam hidup sehari-hari, sehingga iman kami semakin dikuatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraan-Mu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkaulah Allah kami dan kami umat kesayangan-Mu.
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita hari ini. Allah yang Maha Baik, betapa agung segala ciptaan-Mu. Semua itu Kau ciptakan dengan penuh cinta. Berkatilah kami agar kami senantiasa mau berusaha berada dalam pimpinan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Bantulah kami agar kami mau berdamai dengan siapa saja yang kami jumpai sepanjang hari ini. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadat kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha kita, belajar kita, niat baik kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan lagu penutup.